Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Profesor Dr. Undang Rosidin MPD, yang kami hormati Ibu Dr. Neni Asrunida MSI, yang kami hormati Ibu Dr. Fianti MPD, dan Bapak Ibu mahasiswa Magister Pendidikan IPA yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4, saya sendiri Fatoni Latif dan Ibu Nur Rahmatul Aini ingin mempresentasikan bab selanjutnya, yaitu tentang supervisi kelas pada mata kuliah supervisi pendidikan. Di sini kami akan membahas ada 4 subbab. Yang pertama, pengertian supervisi kelas. Yang kedua, ada tujuan supervisi kelas. Yang ketiga, manfaat supervisi kelas. Yang keempat, tahapan supervisi kelas. Yang kelima, prosedur supervisi kelas. Yang keenam, ada prinsip supervisi kelas. Dan yang ketujuh, strategi pemecahan masalah supervisi kelas. Baiklah, yang pertama, pengertian supervisi kelas. Supervisi kelas, pengertian yang pertama merujuk pada misi utama pembelajaran, yaitu sebuah kegiatan yang ditunjukkan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan prestasi akademik. Dengan kata lain, supervisi kelas adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya perbaikan dan meningkatkan proses dan hasil belajar di sekolah tersebut. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, seperti kita tahu bersama, supervisi kelas merupakan bentuk bantuan atau binaan atau bimbingan yang diberikan setelah mengamati kegiatan atau proses pembelajaran yang ada di kelas. Ini biasanya dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas. Utamanya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran. Supervisi kelas merupakan bagian dari supervisi akademik, ya, seperti yang kita ketahui bersama, di mana supervisi kelas merupakan salah satu tugas dari kepala sekolah. Selanjutnya, prinsip pengaturan kelas. Nah, di gambar bisa dilihat ada 5 aspek. Yang pertama, keindahan, visibilitas, aksesibilitas, fleksibilitas, dan kenyamanan. Berdasarkan gambar tersebut, pengaturan kelas yaitu penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak boleh mengganggu pandangan peserta didik. Aksesibilitas mudah dicapai dan fleksibilitas atau keluasan. Pengaturan ini harus diketahui oleh seorang supervisor agar nantinya dalam memberikan pembinaan sesuai dengan yang dibutuhkan guru yang bersangkutan di dalam kelas tersebut. Selanjutnya, tujuan supervisi kelas. Ya, menurut Rosidin tahun 2020, tujuan supervisi kelas dalam rangka menolong guru dalam upaya memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh guru tersebut. Hal yang diutamakan dalam supervisi kelas adalah mempelajari bagaimana kesulitan peserta didik dalam belajar, bagaimana masalah yang dihadapi guru dalam mengajar. Tujuan utama supervisi pembelajaran atau supervisi kelas menurut Mas Saung tahun 2013 yaitu yang pertama, membimbing dan memfasilitasi guru, tentunya dalam hal pengembangan kompetensi profesinya sebagai seorang guru. Yang kedua, memberi motivasi guru agar menjalankan tugasnya secara efektif. Yang ketiga, membantu guru mengelola kurikulum dan pembelajaran secara aktif. Yang keempat, membantu guru membina peserta didik, tentunya agar potensi peserta didik berkembang secara maksimal. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kompetensi guru. Dalam hal ini, guru diketahui kompetensinya dalam membuat persiapan dan perencanaan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, manfaat supervisi kelas. Ya, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil pada saat dilaksanakan supervisi kelas. Manfaat supervisi kelas menurut Rosidin tahun 2020. Yang pertama, guru yang disupervisi akan mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam rangka membuat perencanaan pembelajaran. Ya, yang kedua, guru yang bersangkutan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ia miliki dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Yang ketiga, Guru yang bersangkutan atau yang disupervisi akan mengetahui kelemahan dan kekurangan
dalam merencanakan dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran. Yang keempat atau yang terakhir, sebagai bahan introspeksi pada diri pribadi seorang guru tersebut, bahwa tugas profesional sebagai pendidik itu sangat pelik dan kompleks, sehingga keberhasilan supervisi akan menjadi motivasi untuk selalu menambah dan meningkatkan wawasan serta pengetahuannya. Selanjutnya, manfaat supervisi kelas menurut Ari Kunto 2004. Yang pertama, meningkatkan kinerja peserta didik di dalam kelas. Dalam peranannya, peserta didik yang belajar dengan semangat tinggi agar dapat mencapai prestasi belajar secara optimal. Yang kedua, meningkatkan mutu kinerja guru di dalam kelas, sehingga berhasil membantu dan membimbing peserta didik mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan keefektifan kurikulum, sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Yang keempat, meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana yang ada di dalam kelas, sehingga guru yang ada di dalam kelas tersebut bisa menggunakan, memanfaatkan dan dikelola dengan baik dan mampu mengoptimalkan keberhasilan pembelajaran di dalam kelas tersebut. Yang kelima, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah. Ini khususnya dalam mendukung terciptanya suasana belajar yang optimal. Yang selanjutnya, peserta didik dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Ibu Nur Rahmatul Aini. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya mengenai prosedur supervisi kelas. Ini ada 3 prosedur. Yang pertama, tanpa diberitahukan terlebih dahulu. Nah, maksudnya di sini, kunjungan kelas dengan tanpa diberitahukan sebelumnya oleh pengawas atau kepala sekolah kepada guru. Kunjungan kelas ini dilakukan secara tiba-tiba, datang ke kelas sementara guru sedang mengajar. Kondisi ini dilakukan agar mendapat kejadian sebenarnya guru ketika mengajar. Kemudian prosedur yang kedua, diberitahukan terlebih dahulu. Kunjungan kelas dengan cara yang diberitahukan sebelumnya oleh pengawas atau kepala sekolah kepada guru. Kemudian prosedur yang ketiga, yakni permintaan atau undangan. Artinya kunjungan kelas atas dasar permintaan atau undangan dari guru. Nah, seorang guru itu bisa juga mengundang pengawas atau kepala sekolah untuk mengunjungi kelasnya agar dapat diketahui suasana pembelajaran yang terjadi. Selanjutnya, yakni prinsip supervisi kelas. Nah, menurut Prof. Undang, prinsip-prinsip supervisi kelas terdiri dari beberapa hal berikut ini. Nah, yang pertama, yakni ada prinsip praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah. Kemudian yang kedua, yakni prinsip sistematis. Nah, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, yakni prinsip objektif. Nah, prinsip objektif artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen. Kemudian yang keempat, yakni realistis, artinya mampu menghadapi berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, yakni prinsip antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Kemudian yang keenam, yakni ada prinsip konstruktif. Nah, prinsip ini itu mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Kemudian prinsip yang ketujuh, yakni ada kooperatif. Artinya, ada kerjasama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Kemudian prinsip yang ke-8, yakni ada kekeluargaan. Artinya mempertimbangkan saling asah-asih asuh dalam mengembangkan pembelajaran. Kemudian yang ke-9, ini ada prinsip demokratis. Artinya, supervisor tidak mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Kemudian prinsip yang ke-10, ini adalah aktif. Nah, aktif di sini itu guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi. Kemudian prinsip yang ke-11, ini ada humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajak sabar, antusias, dan penuh humor. Kemudian prinsip yang ke-12, yakni berkesinambungan. Prinsip ini yaitu supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah. Kemudian prinsip yang ke-13, yakni ada terpadu, artinya menyatu dengan program pendidikan. Kemudian prinsip yang terakhir ini ada komprehensif, artinya memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik dari uraian
tersebut. Selanjutnya, yakni berkenaan dengan tahapan pelaksanaan supervisi kelas. Di sini ada 4 tahap atau step. Yang pertama ada persiapan atau prepare, kemudian pelaksanaan, kemudian ada pelaporan dan juga tindak lanjut. Nah, persiapan di sini artinya guru, kepala sekolah dan juga supervisi telah mempersiapkan secara matang persiapan di mana sekolah dan kelas akan dilakukan pengawasan atau pemantauan. Kemudian yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Ya, jadi di mana dalam pelaksanaan ini pengawasannya itu dilakukan oleh supervisor. Nah, jadi pelaksanaan ini guru turut berkontribusi ketika mengajar di kelas, kemudian pengawas memantau perkembangan atau kegiatan guru mengajar. Kemudian step atau tahapan yang ketiga, yakni adalah tahapan pelaporan. Nah, pelaporan di sini ada 3 substansi isi pelaporan pengawasan dalam proses pembelajaran, yakni ada hasil pemantauan, hasil supervisi, dan juga hasil evaluasi. Nah, adapun untuk pelaporan ini, isi laporan supervisi itu sekurang-kurangnya menyangkut 4 hal, yakni ada tujuan, sasaran, prosedur pelaksanaan, dan hasil yang telah diperoleh. Nah, tujuan supervisi itu pada dasarnya hanya menyalin dari yang telah ada pada program supervisi. Adapun isi laporan itu evaluasi sekurang-kurangnya memuat 3 hal pokok, yakni ada prosedur atau teknik evaluasi, kemudian instrumen yang digunakan dalam evaluasi, dan hasil evaluasi. Nah, selanjutnya, yakni ada step atau tahapan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut di sini itu adalah bagian yang terakhir dari kegiatan pengawasan proses pembelajaran. Nah, tindak lanjut itu merupakan justifikasi, rekomendasi, dan eksekusi yang disampaikan oleh pengawas atau kepala satuan pendidikan tentang pendidik yang menjadi sasaran kepengawasannya. Adapun ada 3 tindak lanjut yang perlu diperhatikan dalam tahapan pelaksanaan supervisi kelas. Yang pertama, penguatan dan penghargaan itu diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Kemudian yang kedua, itu teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar. Kemudian yang ketiga, guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Kemudian selanjutnya terkait dengan proses supervisi kelas. Nah, di sini kita lihat ada bagan terkait dengan bagaimana proses supervisi kelas. Yakni ada perilaku supervisi atau pembinaan profesional yang dilakukan oleh supervisor. Kemudian di sini ada feedbacknya, yakni ada perilaku belajar dan juga perilaku mengajar. Kemudian hasil dari proses ini itu yaitu menunjukkan hasil belajar itu sendiri. Nah, dari skema ini itu menjelaskan bahwa guru atau suatu pengajaran itu sangat bergantung pada kemampuan mengajar oleh seorang guru. Nah, maka kegiatan supervisi itu menaruh perhatian yang utama pada peningkatan kemampuan profesional guru, yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya itu juga dijelaskan pada analisis terakhir, kualitas supervisi itu akan direfleksikan pada peningkatan hasil belajar siswa. Nah, maka dari itu, supervisi kelas itu diibaratkan mencari penyakit yang ada, maka fokusnya adalah guru. Nah, diibaratkan seperti itu. Nah, sementara ya, jadi proses ini antara supervisor, kemudian hasil dari perilaku mengajar guru dan juga perilaku belajar siswa menghasilkan bagaimana hasil pembelajaran itu sendiri. Kemudian strategi pemecahan masalah. Di sini terdapat 6 strategi pemecahan masalah. Yang pertama yakni perbedaan konsep inspeksi dan supervisi pendidikan. Nah, kemudian yang kedua itu ada perbedaan fungsi, di mana inspeksi merupakan suatu jabatan atau position dalam suatu jawaban. Kemudian supervisi itu merupakan suatu fungsi atau function untuk membina perbaikan suatu situasi. Kemudian yang ketiga yakni strategi perbedaan prinsip. Nah, perbedaan prinsip di sini, inspeksi dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, prinsip autokrasi atau pengawasan. Nah, kemudian prinsip yang kedua, supervisi dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi yang dijiwai oleh falsafah Pancasila. Kemudian strategi yang keempat, yakni perbedaan interpretasi. Yang dimaksud di sini adalah interpretasi terminologis.
Kemudian yang kelima, perbedaan aktualisasi fungsi. Nah, perbedaan aktualisasi fungsi di sini lebih ranahnya kepada administrator dan supervisor pendidikan. Adapun administrator itu berfungsi mengatur agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Kemudian, supervisor berfungsi membina agar sesuatu itu berjalan secara lebih baik dan lebih lancar lagi atau meningkatkan mutu dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Kemudian, yang keenam, strategi pemecahan masalahnya adalah perbedaan konsepsional tentang kepemimpinan dan kekuasaan-kekuatan yang diberikan tidak disertai wewenang bertindak. Sehingga bukan hanya sulit, tetapi juga tidak tahu apa yang menjadi wewenangnya. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah masalah yang dihadapi oleh supervisor. Di sini bisa kita lihat, masalah supervisor itu ada masalah praktis dan juga berpedomankan pada prinsip. Nah, kadang-kadang sesuatu hal itu tidak dianggap suatu problem karena hanya merupakan sebab timbulnya suatu masalah. Adapun masalah praktis di sini terdapat 6 poin. Yang pertama, yakni masalah kepemimpinan atau leadership, kemudian masalah proses kelompok atau grup proses, kemudian yang ketiga itu ada masalah hubungan insani ya atau human relation, kemudian yang keempat ada masalah administrasi personal atau personal administration, kemudian ada masalah penilaian atau evaluation, dan yang terakhir adalah respon terhadap masalah supervisi. Adapun berpedomankan pada prinsip. Nah, yang dimaksud di sini adalah prinsip pendidikan dan prinsip supervisi pendidikan, baik yang fundamental maupun yang praktis. Nah, pedoman prinsip ini yang pertama ini bekerja secara sistematis. Artinya, di sini ini mengumpulkan data yang merupakan masalah. Kemudian mengumpulkan sebab, memilih dan mengklasifikasikan sebab-sebab yang dapat dianggap berlaku pada sebuah persoalan, kemudian mempertimbangkan dan membandingkan sebab, dan menyimpulkan dan meninjau segala kemungkinan yang dapat meniadakan sebab timbulnya masalah, kemudian menyusun tahap-tahap penyelesaian data. Adapun pedoman prinsip berkepribadian yang dimaksud di sini adalah telah mengintegrasikan yang sanggup mengambil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab akan lebih memudahkan dan mengefektifkan pemecahan-pemecahan masalah. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.